pusat keamanan infrastruktur IT. Oke, selamat datang kembali di seputar teknologi informasi. Kita akan membahas peran penting server di infrastruktur IT. Server itu adalah komputer khusus yang dirakit untuk tujuan tertentu. Dan tentunya server ini sekarang sangat perlu untuk bisnis modern, terutama untuk memfasilitasi jalannya aplikasi dan juga untuk menjalankan beberapa peranan penting seperti website, bank, dan lain-lain. Terkait dengan aplikasi, pastinya ada hubungannya dengan server. Nah, salah satu keunggulan dari server ini adalah dia sebagai tempat penyimpanan. Penyimpanan data. Perusahaan-perusahaan besar pasti memakai server. Jika teman-teman lihat, yang di depan kita ini adalah server. Inilah fisik server yang dimana perusahaan-perusahaan memakainya untuk menyimpan data, baik dokumen mereka dan lain sebagainya. Dan juga bukan hanya itu, aplikasi yang teman-teman pakai mungkin juga pasti ada servernya. Makanya ketika teman-teman mengupload foto, mungkin udah sangat lampau, tapi bisa teman-teman akses. Itu tersimpan di server ini. Ya, untuk selanjutnya, server juga bisa menjadi sumber daya. Biasanya di kantor atau misalnya di rumah-rumah, kita menyediakan satu komputer khusus menjadi server, di mana server itu berfungsi untuk menghubungkan antara departemen yang satu ke departemen yang lain. Misalnya printer, scanner, atau penyimpanan data. Dalam satu server, banyak orang bisa mengaksesnya dan pekerjaan juga saling berbagi supaya pekerjaannya lebih cepat terselesaikan. Juga nih, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh server ini yaitu dia sebagai host dari aplikasi atau layanan, misalnya web, email, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau teman-teman sekarang pakai aplikasi, mungkin aplikasi Facebook, Instagram, itu pasti menggunakan server untuk sebagai host aplikasinya. Oke, selanjutnya server juga bisa digunakan untuk manajemen jaringan. Karena server ini bisa diinstal sesuatu untuk manajemen tersebut, di mana kita bisa melihat dan mengelola jaringan kita. Kita bisa melihat kualitasnya, melihat trafiknya, entah itu keluar ataupun masuk melalui server ini. Jadi sangat membantu dalam manajemen lalu lintas jaringan. Server ini juga tidak luput dari namanya pemantauan kinerja. Dengan adanya server ini, kita bisa memantau apa saja masalah di server. Misalnya kita ngakses Shopee, rame-rame ngakses dalam satu waktu, dan terjadi seperti hambatan. Itu terjadi karena kebanyakan orang mengakses server, karena server sebagai host aplikasi tadi. Jadi dari server kita bisa melihat traffic daripada jaringannya, traffic daripada kunjungannya. Jadi kita mengantisipasi dengan melihat server tersebut. Dalam dunia IT, tentu kita pasti dekat dengan hubungan dengan keamanan. Server ini merupakan pusat keamanan infrastruktur IT, di mana dalam server ini kita bisa menyediakan suatu firewall atau sebagai pengenalan ancaman supaya data kita tidak diambil orang lain, atau serangan cyber atau pihak-pihak yang merugikan perusahaan kita ataupun bisnis kita. Dia juga mengelola sumber daya fisik. Seperti apa? Seperti CPU, seperti RAM, seperti SSD. Jika teman-teman lihat, depan sini ada SSD. Jika teman-teman memiliki suatu aplikasi atau web, kita bisa mengalokasikan fisik-fisik tersebut supaya bisa memungkinkan aplikasi itu atau web tersebut berjalan dengan baik. Sebagai pemulihan atau pencadangan, yang pastinya kita juga tidak ingin data kita hilang seandainya server ini mengalami kerusakan atau seandainya sebuah data center mengalami kebakaran. Umumnya banyak server yang sudah menyediakan pencadangan dalam satu server. Misalnya SSD A rusak, maka kita bisa cadangkan ke SSD B, C, ataupun SSD yang lainnya. Jadi server ini sangat membantu untuk menjaga data-data di SSD asli. Fungsi yang lebih menarik lagi di server ini yaitu virtualisasi. Server bisa virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Jadi dalam satu server ini kita bisa buat 80-100 VPS. Apa itu VPS? Virtual Private Server. Jadi biasanya kita sebut sebagai VM, virtual mesin. Jadi apa itu? Itu merupakan komputer. Jadi dalam satu fisik server kita bisa buat 80-100 komputer yang dimana bisa diakses oleh 80 atau 100 orang berbeda dalam suatu waktu. Itu tergantung daripada seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu alokasi daripada CPU, RAM, dan SSD atau hard disk. Kita bisa akses dari manapun, kapanpun komputer kita, sehingga memudahkan kita dalam infrastruktur IT. Itulah peranan penting server dalam infrastruktur IT, di mana server ini menjadi tulang punggung untuk bisnis modern dan menjaga supaya semuanya berjalan lancar. Inilah akhir video ini. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar server atau komponen-komponen server, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita akan bantu sesuai dengan pengalaman kita di sini, dan selama kita juga bekerja akan kita bagikan bagaimana pandangan tentang server ini.